Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi di lingkungan Unima, yang saya hormati Ibu Duta Sukmarani selaku Kepala Divisi Pengembangan Pembelajaran, yang saya hormati di sini juga hadir dari Biro Keuangan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu melalui Zoom meeting dalam agenda sosialisasi sistem informasi penyetaraan akademik. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, sebagaimana undangan yang kami kirimkan kemarin bahwa pada hari ini kita agendanya adalah sosialisasi sistem informasi penyetaraan terhadap prestasi dan kegiatan luar biasa mahasiswa, di mana pada periode sebelumnya itu di-handle atau kewenangannya itu ada pada LPMA, namun berdasarkan hasil rapat pada tanggal 24 April 2024, kewenangannya dialihkan ke LPP. Dan pada saat itu LPP mencoba untuk mempelajari peraturan rektor dan pedoman tentang penghargaan luar biasa dan prestasi luar biasa, penghargaan terhadap prestasi dan kegiatan luar biasa mahasiswa, dan mencoba juga untuk mengembangkan sistem informasi untuk memastikan bahwa siklus penjaminan mutu untuk penghargaan prestasi akademik dan kegiatan luar biasa ini berjalan dengan baik begitu. Selain itu, sistem informasi yang dikembangkan diupayakan untuk memudahkan bagi mahasiswa, bagi ketua program studi, bagi verifikator, untuk mahasiswa mengusulkan, kaprodi dan verifikator itu untuk menilai. Ada beberapa hal yang mungkin saja di pedoman itu belum ada, tetapi kami munculkan di dalam sistem informasi ini. Nah, nanti akan secara detail disampaikan oleh Bu Duta Sukmarani selaku Kepala Divisi Pengembangan Pembelajaran. Dan saat ini kami mohon juga masukannya Bapak Ibu terhadap pengembangan sistem informasi ini. Sosialisasi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu kita bisa berdiskusi bersama, dalam arti bahwa jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, akan kami jawab pada sesi pasca Bu Rani menyampaikan paparannya. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk waktu itu akan sepenuhnya di take over oleh Bu Duta Sukmarani untuk menyampaikan paparannya, mungkin sekitar 10 menit gitu. Dan kita mungkin akan lanjut diskusi. Kami memahami Bapak Ibu sebagai ketua program studi ini lagi hektik untuk memastikan UAS nanti berjalan dengan lancar gitu. Jadi kami coba untuk eh, menyelenggarakan rapat yang efektif begitu, Bapak Ibu. Monggo Bu Rani untuk dapat menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih banyak Pak Krisna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Krisna selaku KLPP, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi serta perwakilan dari Biro Keuangan dan juga staf yang telah banyak membantu kami. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, di sini saya mohon izin menyampaikan sedikit pengantar sebelum nanti dilakukan simulasi oleh Pak Krisna selaku KLPP.
Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat share screen saya? Baik, Sampun, Bu. baik. Ini sedikit pengantar yang akan saya berikan. Mungkin tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Krisna bahwa hal ini kami latar belakangi dari pengalihan kewenangan dari LPMA ke LPP untuk penyetaraan akademik terhadap prestasi dan kegiatan luar biasa mahasiswa. Dan kami berharap proses penyetaraan akademik ini berjalan secara efektif dan efisien, maka dari LPP bersama dengan BSI mengembangkan sistem informasi yang sebelumnya telah ada, dan selain itu juga untuk menjalankan siklus mutu penyetaraan akademik. Beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan, diantaranya kita masih menggunakan pedoman penyetaraan akademik tahun 2021, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kebijakan yang berubah dari pedoman yang sebelumnya. Dan kami juga menugaskan kembali verifikator untuk melaksanakan verifikasi pada proses penyetaraan akademik ini. Selain itu, penilaian usulan juga melalui sistem informasi yang telah dikembangkan nanti secara transparan dan akuntabel oleh Kaprodi dan juga verifikator. Kami akan menyampaikan alurnya yang mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dulu, hanya saja melalui sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah yang disetarakan ke dalam KRS tidak dapat mengajukan penyetaraan. Jadi ini sudah terlink ya, terkoneksi, terhubung dengan sistem di akademik, sehingga jika misalkan mahasiswanya tidak mengambil KKN di dalam KRS, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan penyetaraan. Kemudian sistem informasi yang telah dikembangkan dapat diakses di laman MBKM Unima, Bapak Ibu Kaprodi, di laman mbkm.unima.ac.id, dan Bapak Ibu dapat sign in dengan password dan username WiFi melalui Unima Authorization di sebelah sini. Sedangkan alurnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Sebetulnya Bapak Ibu hanya saja bedanya nanti dimulai dari mahasiswa. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya jelaskan. Mahasiswa setelah mengunggah nanti di sistem akan tampil di dashboardnya Kaprodi seperti itu, dan Kaprodi nanti akan memeriksa kelayakan substansinya. Jadi seperti biasanya, hanya saja ini melalui sistem. Dan Bapak Ibu Kaprodi berhak untuk menentukan apakah mahasiswa ini perlu merevisi masing-masing substansi atau tidak meloloskan, dan juga berhak untuk menentukan apakah mahasiswa ini lanjut. Jika revisi, maka nanti akan muncul notifikasi di halaman mahasiswa sehingga mahasiswa dapat merevisi usulannya. Sedangkan jika nanti Bapak Ibu Kaprodi menyetujui, maka akan dilanjutkan ke dashboardnya verifikator. Verifikator ini nanti kami sesuaikan dengan yang bertugas. Misalkan mahasiswa menyetarakan penelitian dan pengabdian, maka verifikator nanti akan kami tunjuk dari LPPM. Sedangkan jika dari kegiatan luar biasa misalnya, maka verifikator akan eh, ditunjuk dari LP2SI dan sebagainya seperti itu. Kemudian jika verifikator sudah melakukan verifikasi berkas, apabila berkasnya ini lengkap, dinilai oleh verifikator lengkap, maka akan dilanjutkan untuk penerbitan SK setelah verifikator melakukan approval. Tapi apabila nanti berkasnya tidak lengkap, maka akan dilakukan rapat pleno oleh beberapa pihak yang akan menilai usulan mahasiswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu untuk alurnya. Kemudian selanjutnya lini masanya kita sajikan seperti di tabel ini.
mahasiswa dapat mengusulkan melalui sistem insya Allah mulai besok Bapak Ibu sampai tanggal 20, mohon maaf, sampai tanggal 2 Juli. Kemudian ketika mahasiswa telah mengajukan bisa langsung konfirmasi kepada Bapak Ibu Kaprodi untuk segera dilakukan pengecekan apabila ada revisi atau tidak ada revisi. Kemudian jika ada revisi maka akan kembali ke yang tadi alur telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian batas akhir revisi berkas penyetaraan oleh mahasiswa adalah 9 Juli. Kemudian penilaian revisi berkas oleh Kaprodi paling lama adalah 12 Juli dan masa penilaian verifikator paling lambat adalah 15 Juli. Sedangkan jika dari verifikator membutuhkan rapat pleno karena ada berkas yang mungkin dinilai kurang lengkap, pleno penyetaraan diharapkan selesai maksimal 19 Juli. Tapi kami berharap dari Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa semoga dapat melakukan pemberkasan dan menyelesaikan pemberkasan sebelum tanggal ini. Karena diharapkan nanti penerbitan SK Rektor maksimal adalah tanggal 26 Juli mempertimbangkan batas penyetoran nilai akhir dan juga tanggal yudisium kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Terima kasih Bapak Ibu Kaprodi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Krisna. Terima kasih Bu Rani. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu. Poin penting yaitu tidak ada perubahan kebijakan dari universitas terkait dengan pengajuan penyetaraan ini. Namun di sistem itu ada beberapa sedikit tambahan Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya mahasiswa itu ketika melihat pedoman penyetaraan, di situ tidak termuat adanya bukti kinerja berupa SK pembimbing. Namun di dalam sistem itu muncul SK pembimbing. Ini memastikan bahwa eh, semua kinerja mahasiswa tersebut itu melalui proses pembimbingan yang mana pembimbing tersebut itu ditugaskan oleh dekan fakultas. Itu yang pertama. Artinya bahwa ke depan untuk program penyetaraan ini akan dibuka di awal semester. Kami mohon maaf memang baru menyelesaikan sistemnya ini di akhir-akhir semester sehingga non sewu mungkin jika memang ada mahasiswa yang belum bisa mendapatkan penghargaan maka potensi untuk dia mengulang di semester depan atau mengambil KRS lagi itu masih besar. Sedangkan ketika kita selenggarakan di awal semester, potensi mahasiswa untuk bisa melakukan, misalnya dia mau menyertakan skripsi, lalu dia mengajukan dan masih belum diterima, dia masih punya waktu yang cukup panjang untuk mau mengambil skripsi begitu Bapak Ibu. Nah, ini kami mitigasi di awal semester nanti kita buka langsung di semester gasal di awal-awal bulan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga perlu menginformasikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan perpustakaan bahwa bagi mahasiswa ini untuk mahasiswa khusus yang melakukan publikasi ilmiah itu tidak perlu lagi menyusun naskah laporan sesuai dengan format di masing-masing program studi atau fakultas. Mahasiswa itu nanti langsung mendapatkan istilahnya di bypass begitu, nggih. Tidak perlu lagi juga untuk mengisikan formulir kepada ke perpustakaan, namun dari LPP langsung mengirimkan berkasnya ke perpustakaan, berkas mahasiswa yang bersangkutan gitu. Kami juga mengusulkan di perpustakaan itu ada semacam repositori begitu, yang di dalamnya memuat section mengenai penyetaraan dan itu tercantum link-linknya mahasiswa yang melakukan publikasi ilmiah. Namun ada tambahan juga Bapak Ibu bahwa perlu ada semacam surat pernyataan dari ketua program studi bahwa mahasiswa yang bersangkutan karya ilmiah yang disetarakan tersebut itu digunakan sebagai syarat untuk kelulusan. Artinya bahwa itu adalah pengganti tugas akhir begitu. Nah, ini sedang kami kembangkan baru tadi malam eh, dapat masukan dari beberapa ketua program studi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dari apa namanya forum ini kami
dari LPP juga mendapatkan masukan lain gitu. Saya coba akan simulasikan Bapak Ibu untuk sistem informasi penyetaraan yang dimulai dari mahasiswa terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Bu Rani bahwa Bapak Ibu bisa login melalui sistem mbkm.unima.ac.id. Dari situs ini Bapak Ibu di homepage-nya Bapak Ibu bisa klik asal dari Unima. Oke. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Sudah, Pak. Siap, Bu. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Saya akan coba login dengan apa namanya akunnya mahasiswa. Saya tes menggunakan mahasiswa hukum Pak Hari. Mohon izin ya Pak ya. Dan nanti cover-nya cover di hukum ya Pak ya. Ajak senyum-senyum Pak. Boleh nggak ini? Boleh. Siap. Ye, kayaknya lagi ngobrol Pak Hari. Baik. Login mahasiswa nanti menggunakan NPM dan password WiFi. Dan seperti ini tampilannya Bapak Ibu memang masih sangat sederhana, tetapi kami coba biar lebih fungsional begitu. Akan kami perbaiki dari sisi user interface-nya. Nanti saya minta tolong dengan Mas Wildan, kebetulan Mas Wildan juga hadir pada forum ini. Nah, di menu mahasiswa tampilannya seperti ini dan di kanan itu ada menu penyetaraan akademik luar biasa. Dan di kanannya lagi, di sini muncul periode pendaftaran di genap 23-24. Di bawahnya itu ada batas pendaftaran, yang ini range waktunya dari 20 Juni sampai 2 Juli ini nanti akan kami ganti eh, ke sesuai dengan timeline yang tadi Bapak Ibu perso begitu. Mahasiswa lalu klik ajukan penyetaraan. Di sini akan sedikit makan waktu karena eh, dari menu ini akan langsung mengambil data mahasiswa KRS-nya. Apakah yang bersangkutan itu sudah mengambil KRS mata kuliah yang akan disetarakan atau belum? Jadi ketika saya klik seperti ini, akan ada notifikasi harap tunggu. Memang nggak lama-lama banget, nggak sampai 2 jam Bapak Ibu. Nah, akan ada 3 menu di sini, jenis penyetaraan, restriksi mata kuliah yang diambil, dan email aktif. Nah, jenis penyetaraan ini mengacu pada pedoman penyetaraan. Saya berikan contoh, misalnya penyetaraan ke skripsi, tesis, atau tugas akhir. Lalu, ketika dia sudah mengambil skripsi, maka di sini akan muncul menu mata kuliah skripsi. Pilihannya, ada pilihan mata kuliah apa yang akan disetarakan. Misalnya saya itu mencontohkan akan ke skripsi dengan bobot 6 SKS dan kode mata kuliahnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini sesuai dengan penawaran mata kuliah dari BAA. Ketika diklik seperti ini, lalu mahasiswa juga wajib untuk mengisikan email aktif, Bapak Ibu. Untuk apa email aktif ini? Kami mencoba menambahkan fitur untuk email, apa namanya, notifikasi melalui email. Jadi ketika nanti mahasiswa setelah mendapatkan apa namanya semacam status baru, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan notifikasi melalui email dia. Jadi ini yang defaultnya, kalau memang ada perubahan bisa diganti oleh mahasiswa sendiri. Ketika saya klik lanjutkan, akan ada pilihan kategori prestasinya, gitu kan. Saya contohkan misalnya mahasiswa sebagai penulis utama. Artikel yang ditulis melalui proses pembimbingan oleh dosen dengan mahasiswa sebagai penulis pertama, dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan atau accepted dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristek BRIN. Untuk magister, jurnalnya terakreditasi peringkat 1-3 dan mahasiswa sarjana diploma itu terakreditasi 1-4. Atau jurnal internasional peer reviewed. Itu apa Ibu? Saya contohkan yang ini, nggih. Untuk selanjutnya, mahasiswa memilih siapa dosen pembimbingnya. Di sini saya tulis misalnya saya sendiri, Pak Ibu. Lalu ada konfirmasi apakah data yang dipilih itu sudah benar karena ini tidak bisa diubah setelah
diajukan. Jika memang yang bersangkutan itu masih keliru, maka dapat menghubungi LPP untuk datanya di-reset, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, mahasiswa mengajukan penyetaraan, diklik ajukan, dan di sini muncul kelengkapan bukti kinerja menunya. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk mengunggah surat tugas pembimbing dari dekan fakultas. Misalnya saya masukkan ini, nggih, contoh saja. Lalu tautan indeksasi jurnal untuk jurnal nasional terakreditasi. Ini saya masuk ke laman Sinta, misalnya seperti ini. Nah, yang ditampilkan adalah link Sinta, seperti ini Bapak Ibu. Lalu artikel publikasinya, saya contohkan, misalnya ini ya. Oke, bentar. Ini aja misalnya contohkan. Copy link. Lalu bukti pembimbingan dosen ini berupa logbook sesuai dengan pedoman yang lama. Lalu bukti review artikel, bentuknya apapun Bapak Ibu, yang pasti bahwa itu sahih. Yang bisa, misalnya mau dari emailnya juga boleh, gitu kan, di print lalu di compile, tidak menjadi persoalan. Terus mahasiswa klik simpan. Nah, ketika mahasiswa sudah mengajukan penyetaraan tugas akhir skripsi tesis ini, akan ada status. Yang pertama adalah menunggu penilaian dari ketua program studi. Dan mahasiswa bisa melihat aksinya di sini, melihat setiap bukti kinerja, statusnya itu nanti tertera di dalam menu ini. Ini statusnya masih menunggu diverifikasi oleh ketua program studi di setiap berkasnya. Nah, baik Bapak Ibu, eh, ini langsung akan masuk ke emailnya mahasiswa. Dia sudah melakukan, eh, sudah mengusulkan penyetaraan akademik. Selanjutnya, saya akan coba masuk ke akunnya Kaprodi. Jadi setelah ini, Kaprodi akan mendapatkan notifikasi untuk dilakukan penilaian terhadap usulan mahasiswa. Saya coba masuk akun yang Kaprodi. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu nggih? Untuk akun Kaprodi, Bapak Ibu, tadi sampaikan oleh Bu Rani, bisa menggunakan sign in with Unima atau menggunakan email atau username yang lama. Dulu pernah disosialisasikan waktu awal pengembangan sistem informasi MBKM melalui ISS MBKM itu. Namun kami sangat sarankan Bapak Ibu sign in with Unima. Tapi karena ini kaitannya sama privasinya Pak Kaprodi hukum gitu ya, saya menggunakan ini dulu Pak ya. Kalau yang ini saya belum berani. Oke. Nah, seperti ini menunya, Bapak Ibu. Seperti menunya ada dua menu utama, yaitu MBKM dan penyetaraan akademik. Mahasiswa yang tadi mengajukan atas nama Salsabila tadi, itu bisa dilihat statusnya di sini, di menu penyetaraan akademik, dan mahasiswa pengajuan penyetaraan. Akan muncul nama mahasiswa yang bersangkutan yang mengajukan tadi, itu prodinya apa, jenis penyetaraannya apa, tanggal pengajuannya kapan, dan statusnya seperti apa. Bapak Ibu akan ada menu aksi di sini dan monggo untuk diklik. Nah, identitas yang bersangkutan itu muncul di sini, usulannya, dan berkas kinerjanya itu muncul di bawahnya. Nah, di setiap berkas ini ada
penilaian-penilaian yang harus Bapak Ibu lakukan. Sebagai contoh misalnya ada file surat tugas pembimbing, apakah betul mahasiswa yang bersangkutan itu dibimbing oleh dosen, dan ini mohon maaf ini belum saya hapus, ada kata mati, ada kata dapat direvisi seperti itu, nanti akan saya hapus. Karena apa? Kalau ada berkas-berkas yang memang istilahnya sudah tidak bisa lagi direvisi, maka sebetulnya itu bisa jadi Bapak Ibu menolaknya. Sebagai contoh misalnya artikel artikel jurnal gitu nggih, artikel di jurnal yang ternyata mahasiswa tidak sebagai penulis utama, tetapi sebagai penulis kedua. Mungkin Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apakah memang salah unggah atau memang yang bersangkutan sebagai penulis kedua. Kalau memang salah unggah, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ini untuk direvisi. Seperti ini. Itu Bapak Ibu. Saya contohkan dulu. Misalnya di berkas pertama, penilaian suatu tugas pembimbing, apakah memang betul yang bersangkutan itu dibimbing oleh dosen, kita pilih sesuai di kiri, dan di kanan ini terverifikasi. Gitu. Yang kedua, ini akan saya balik, seharusnya adalah file publikasinya dulu, bukan tautannya dulu. Jadi ini buka tautan ketika Bapak Ibu ngecek indeksasi jurnalnya. Nah, akan mengarah ke laman jurnal. Mohon dipastikan Bapak Ibu untuk laman jurnal, penilaian ini cakupannya adalah apakah artikel yang dipublikasikan itu tercover status akreditasinya berdasarkan tahun coveragenya. Misalnya lihat di publikasi mahasiswa seperti ini, eh, dicek gitu kan, tahunnya yang terbit itu 2019. Di tahun 2019 tersebut, apakah yang jurnal yang bersangkutan itu tercover status Sinta 4 minimal? Gitu. Itu sebagai dasar penilaian. Misalnya ini sesuai, gitu kan? Dan ini juga sesuai. Maka di sini Bapak Ibu dapat memilih terverifikasi. Lalu file artikel publikasi, tautan mengarah ke artikel mahasiswa yang dipublikasikan sebagai penulis pertama di jurnal internasional atau jurnal terakreditasi dan memuat nama pengusul setelah abstraknya. Bapak Ibu bisa cek ketika diklik di sini mengarah ke abstraknya di laman jurnalnya, dicek apakah sesuai atau tidak sesuai. Ini kita pilih sesuai nih Bapak Ibu. Maka terverifikasi di sini. Bukti review artikel, dokumen memuat hasil review. Ini belum saya jabarkan secara detail, tetapi Bapak Ibu untuk awal ini monggo bisa menilai apakah memang betul-betul mahasiswa yang bersangkutan itu ada review terhadap papernya. Karena itu menjadi poin penting di dalam penilaian untuk penyetaraan ini. Saya ini ada kesesuaiannya, maka di sini boleh dipilih terverifikasi. Selanjutnya bukti pembimbingan dengan dosen ini dapat berupa logbook begitu Bapak Ibu. Untuk format logbooknya itu kami akan sediakan di dalam Google Drive dulu gitu Bapak Ibu. Nah, dokumen memuat hasil pembimbingan yang ditandatangani dosen pembimbing, gitu kan? Terus Bapak Ibu pilih sesuai. Terverifikasi. Ini saya coba terverifikasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ke next step. Nah, jika ada penolakan Bapak Ibu tidak mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi merevisi, maka Bapak Ibu Kaprodi ini jangan diisi ketika memang dia itu revisi. Karena kalau ini diisi, otomatis sistemnya akan membaca tertolak. Gitu. Apapun itu, misalnya di strip gitu, terbacanya akan tertolak. Begitu ya Mas Wildan ya. Mas Wildan enggak Mas hadir di sini tadi. Ya, Mas Pak, Wildan? itu Iya. Ya, berarti ini dikosongi, betul-betul dikosongi ya. deh Iya. dikosongkan untuk melanjutkan proses berikutnya. Oke. Maka jangan diisi, kalau diisi ini langsung tertolak gitu. Saya coba Bapak Ibu nggih, untuk apa namanya melanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya simpan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah simpan dan yang bersangkutan itu dinilai semuanya terverifikasi, statusnya di sini adalah menunggu penugasan verifikator.
Artinya bahwa usulan mahasiswa tersebut itu sampai ke LPP. Dan LPP akan mendapatkan informasi atau notifikasi melalui email, dan kami akan menugaskan verifikator. Kalau mahasiswa yang bersangkutan itu tidak diterima, maka kembali kepada mahasiswa, baik itu untuk direvisi atau berhenti selesai. Gitu. Kita coba lihat statusnya di mahasiswa. Saya akan kembali ke akunnya mahasiswa. Nah, statusnya, ini masih, sebentar, maaf. Ya. Nanti mau ya. Oke. Ini akunnya mahasiswa, Bapak Ibu. Saya coba refresh. Nah, statusnya berubah dari menunggu penilaian Kaprodi, statusnya menjadi menunggu penugasan verifikator. Maka bisa dilihat statusnya di sini, semuanya terverifikasi. Gitu. Nah, lalu usulan tersebut itu sampai kepada LPP, dan tampilannya seperti ini. Nah, ada satu usulan, dan ini usulan tersebut harus kami nilai dengan menugaskan verifikator. Verifikator berdasarkan peraturan rektor tentang penghargaan akademik itu ada beberapa representasi dari LPMA, LPPM, LADUSI, wakil dosen. Namun demikian Bapak Ibu, karena ini waktunya masih sangat mepet gitu nggih. Maka nanti akan ada kebijakan terkait dengan verifikatornya. Saya contohkan dulu misalnya dari LPMA, APP nggak ada ya. Bu Duta, saya dengan dari LPMA dulu nggih. Lalu tambah data, maka di akunnya Bu Duta ini akan muncul tugas sebagai verifikator, dan ada kesediaan, apakah yang bersangkutan bersedia atau tidak sebagai verifikator. Kalau bersedia, maka akan muncul laman penilaian, tapi jika tidak bersedia, historinya akan tetap ada di LPP. Jadi tulisannya di situ tidak bersedia. Ini sebagai record dari LPP bahwa yang bersangkutan itu sudah pernah ditugaskan tapi tidak bersedia, atau nanti juga ada menu terkait dengan pencabutan tugas ketika yang bersangkutan sudah bersedia, verifikatornya, lalu yang bersangkutan sudah ditugaskan kok tidak menjalankan penilaian, maka LPP memiliki kewenangan untuk mencabut tugas dan historinya tetap muncul di LPP, begitu Bapak Ibu. Itu terkait dengan Kaprodi. Jadi setiap status itu akan diupdate terus di dalam lamannya Ketua Program Studi, Bapak Ibu. Saya pikir itu untuk simulasinya. Timeline sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rani tadi. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk dapat menginformasikan kepada mahasiswa timeline tersebut, dan jam 2 nanti kami akan sosialisasi sistem informasi ini kepada mahasiswa. Jika ada hal-hal yang memang harus didiskusikan, monggo Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk bertanya atau mungkin memberikan tanggapan di forum ini, dan tidak menutup kemungkinan memberikan masukan terhadap pengembangan sistem informasi yang kami kembangkan. Monggo Bapak Ibu kami berikan kesempatan monggo terlebih dahulu siapkan Pak Hari, Pak Amrul, dan lain sebagainya. Pak Krisna. Nggih. Bu Norma, suaranya kok putus-putus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas belum, Pak? Sampun. Nggih, saya mau. Nggih, Pak.
Terima kasih Pak Krisna sudah dibuatkan pengembangan sistem seperti ini ya sehingga akan bisa lebih memudahkan kita untuk pengurusan penyetaraan ya penghargaan ini ya prestasi akademik mahasiswa. Yang saya mau tanyakan Pak, ini kan gasel akhir kemarin itu mahasiswa kami itu ada yang sudah melakukan penyetaraan baru semester 3. Ada yang sudah melakukan penyetaraan tapi masih belum lewat sistem dan sudah diproses oleh LPMA, tapi baru turun surat keterangan dan diminta untuk ditunggu untuk untuk SK dari rektornya. Nah, ini apakah perlu mahasiswa juga mengisi di sistem Pak data-data tersebut untuk pengajuan penyetaraan? Kalau mengambil SKS memang belum. Ini kegiatan PKM yang dilakukan bersama dosen, kemudian mereka setarakan dengan KKN seperti itu Pak Krisna. Apakah perlu kembali untuk mahasiswa mengisi di sistem gitu? Harus Oh, nggih. semester sekarang seperti ini. Ya, Nggih. gini saja Bu Norma, karena kami juga membutuhkan data untuk pengajuan SK. Sudah disetarakan berarti ya, tinggal menunggu SK nggih? Iya, tinggal menunggu SK dari rektor. Baru dapat Nggih. surat keterangan. Nggih, gini aja Bu, mahasiswa yang bersangkutan tetap diminta untuk mengisi sistem agar kami juga mudah sebagai lampirannya, namun juga diberikan surat keterangan dari rektor atau LPMA itu Bu, yang kemarin. Mengeluarkan surat keterangan dari LPMA. LPMA, nah itu nanti juga kami terima agar kami bypass begitu. Oh, nggih, nggih. Jadi gitu saja, Nggih, tetap diisi sesuai dengan kinerja yang kemarin. Bukti-bukti nggih, kinerja yang nggih. kemarin di-upload lagi agar kami juga mudah, tapi juga dilampiri surat keterangan dari LPMA. Monggo mau diupload, dilampirkan dalam sistemnya atau secara fisik diserahkan ke LPP. Mana yang paling nyaman saja. Oh, Gitu. nggih. Meskipun belum mengambil KRS KKN nggak apa-apa ya? Oh, ini posisinya belum ambil KKN ya? Iya, baru semester 4 ini. Kalau yang Oh, semester 8 ini udah ambil SKS-nya dan sudah dikonversi, oh, tinggal menunggu SK rektor juga. Yang semester 8 juga sama, oh ada gitu. kegiatan untuk diserah KKN juga. Jadi, kan restriksinya adalah yang bersangkutan harus sudah mengambil mata kuliah yang akan disetarakan. Oh, Berarti kalau nggih. sudah ngambil KKN bisa Bu untuk melalui sistem ini. Oh, baik, baik. Nggih, Gitu. nggih. Berarti kamu dahulu kan yang sudah mengambil aja untuk mengisi di sistem dulu, nggih, Pak. Jadi, jika memang jadi News. di awal memang restriksinya adalah yang misalnya sudah mengambil dulu karena mungkin ada beberapa pengalaman nek nabung itu kan cukup sulit gitu ya. Nabung Iya, nilai takutnya pas kaprodi lupa untuk ngasih nilai gitu kan. Ya wajar Bapak betul Ibu, sekali. tapi melalui sistem ini kalau belum ngambil KRS nggak bisa. Jadi misalnya aktivitas atau kinerjanya itu di semester awal, baik itu 3, 4, 5, 6 gitu kan nggak masalah. Tapi mulai penyetaraannya ketika dia sudah mengambil KRS-nya. Begitu Bu Norma dan Bapak Ibu yang Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Pak Krisna. sama-sama Bu Norma. J. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Krisna. Waalaikumsalam Bu Febru. Izin bertanya, tadi kan untuk yang penyetaraan skripsi nggih, itu tadi Nggih, kan dicontohkan yang artikel. nggih. Nggih. Nah, ini kebetulan di PAUD itu mau mencoba untuk yang haki, Pak. Ya, Nah, nggih. itu ada, saya harus apa, Pak? Harus mengusulkan Bu. Kalau nggak mengusulkan nggak bisa. Itu yang pertama. Ya, nanti dilihat di bukti kinerjanya itu kan ada uraian ciptaan, gitu Bu. Ada uraian ciptaan, lalu ada bukti pembimbingan dosen untuk akhirnya ada sertifikat ciptaan, itu yang di-upload. Uraian ciptaan itu bisa diambilkan misalnya pas pengajuan, kan dari LPPM Maksudnya diminta uraian ciptaan. Haknya haki apa? Paten kah atau hak cipta? hak Halo? cipta, hak cipta, Hak cipta. hak cipta, Pak. Ya, Nggih. mahasiswa sudah ada sertifikatnya. Ini sedang proses karena kan saya tidak tahu kalau di buku panduan kan tidak begitu jelas nggih untuk anunya seperti apa begitu. Nah, ini mereka sedang proses untuk membuat begitu. Nah, untuk nanti saya pelaporan ke LPP dan sebagainya itu yang saya belum begitu paham. Ya, J.
Bu Febru, non sewu, untuk prestasi akademik ini orientasinya adalah keluaran. Jadi luarannya yang direkognisi. Oke. Masih yang bersangkutan harus sudah mendapatkan sertifikat ciptaan, harus Oke. ada uraian ciptaan, dan ada bukti pembimbingan dosen sesuai dengan pedoman. Kalau masih dalam Oke. proses, mungkin dipastikan saja apakah dalam timeline ini itu mencukupi untuk sampai pada penerbitan sertifikat ciptaan. Itu monggo Bu Oke. dipantau atau dikawal mahasiswanya. Ini sampai dengan karena ini haki ya Pak ya, sampai dengan Nggih. pengujian atau cukup keluar sertifikatnya saja Pak? Oh, cukup. Jadi yang dinilai adalah sertifikat uraian ciptaan, ya bukti kinerja yang sebagaimana dalam pedoman itu, Bu. Kalau pengujian, Oh, maksudnya pengujian gimana? Sidangnya kah? Badan Atau hakinya si bendanya itu diujikan begitu. enggak, kita hanya menilai sesuai dengan bukti kinerja saja. Jadi Oh, statusnya adalah nggih. statusnya itu terdaftar, Oh, nggih, nggih, nggih. Baik, 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 baik. tercatat di Dijen KI. Itu saja. Kalau Oh, pengujian dan oh, lain gitu, baik, sebagainya baik. itu monggo nanti pada saat mungkin ada diseminasi atau sidang Oh, di tingkat program studi, kalau di FAI ada munakosah gitu ya. Itu monggo kami serahkan ke masing-masing program studi. Begitu. oh gitu. Nggih, nggih, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Febru. Monggo Pak Hari. Pak Bu Krisna. Diana deng ini. Maaf Pak, saya ganti dulu Pak. Ya Allah, tadi pindah Zoom ini Pak. Jadi, saya mau tanya Pak Krisna. Monggo Pak Diana. Saya ganti dulu. Nggih, sampun saya jadi Hari Pak. Nggih. Izin Pak Krisna, Bapak Ibu mohon maaf. Izin bertanya ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya baru pertama kali semester Gasa lalu Pak mencoba untuk mengajukan penyetaraan terkait dengan PKM dan artikel publikasi ilmiah semester lalu Pak. Cuman saya tidak begitu konsentrasi apakah penyetaraan ini termasuk misalnya ada ketentuan kalau sudah disetarakan ya nilainya pasti A misalnya gitu Pak. Dan kalau saya tidak tahu kebijakan masing-masing Bapak Ibu Kaprodi mungkin sekalian bisa sharing deh Bapak Ibu. Di tempat kami ini terjadi yang disetarakan kok dibantai, dikasih nilainya malah turun gitu Pak. Ya nggak jadi prestasi luar biasa begitu. Kalau kemudian hasil nilai malah turun begitu. C bahkan Pak waktu itu. Ya akhirnya kami beri pemahaman ke dosen bahwa ini melalui penyetaraan dan apakah itu sudah benar maksudnya Pak yang saya lakukan, penilaian itu memang secara otomatis diberikan nilai A misalnya, meskipun di tempat lain masih ada munakosah, kalau di kami bentuknya diseminasi. Diseminasi hanya memberikan komentar saja sebetulnya. Tapi pada prakteknya seringkali dosen demikian Pak. Kira-kira perlu tidak misalnya dosen juga diberikan sosialisasi tentang pemahaman setelah penyetaraan itu seperti apa misalnya Pak Krisna, itu minta tolong masukannya Pak, mengingat ya kondisi di kami seperti ini gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Sebetulnya kalau dari kami tidak bisa menjudgment bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan nilai apa. Tetapi ini memang dari program studi perlu untuk istilahnya juga menyampaikan kepada dosen-dosen yang bersangkutan atau mungkin kami akan sampaikan kepada dekan. Kami akan sampaikan kepada dekan terkait dengan penyetaraan ini. Kemarin sudah beberapa dekan saya ajak komunikasi, tapi tentu akan lebih sahih ketika itu dalam forum yang resmi gitu ya Pak. Untuk penyetaraan sendiri, terutama yang skripsi, baik itu dengan kinerja PKM, publikasi ilmiah dan sebagainya, sangat kami sarankan itu bentuknya adalah diseminasi. Karena sebetulnya kalau publikasi sendiri atau PKM itu juga sudah melalui proses review. Kan begitu. Harapannya adalah ketika mahasiswa itu sudah berkinerja sebelum dia itu menempuh skripsi itu kan kita anggap bahwa itu adalah kinerja yang outstanding. Maka ketika dia dinilai misalnya tidak A, itu kan nggak jadi outstanding kan gitu. Maka sangat kami sarankan untuk bukan kami judgement langsung A gitu mboten, tapi bentuknya adalah diseminasi untuk memastikan pemahaman mereka terhadap apa yang mereka tulis, apa yang mereka lakukan selama melaksanakan kinerja luar biasa tadi.
Kurang lebih itu Pak Hari, tapi secara resmi mungkin akan sampaikan kepada dekan agar dapat menyampaikan juga kepada dosen-dosen di lingkungannya. Terima Begitu Pak kasih Hari. Pak. Ada lagi monggo Pak Hari. Cekap Pak Ketua, terima kasih. J. Bapak Ibu monggo. Izin masuk. J monggo Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Krisna, nah untuk penyetaraan ini apakah ada masa kedaluarsanya? Jadi misalnya begini, mahasiswa saya kan D3, misalnya di semester 1 itu ada yang sudah buat artikel masuk ke Sinta 4 misalnya. Nah kemudian di semester 2 itu baru terbit. Nah, untuk penyetaraan kan nanti bisa disetarakan tugas akhir di semester 6. Nah, itu apakah ada masa kedaluarsanya atau tidak? Nah, kemudian tadi kok saya kurang paham, kalau yang sudah untuk penyetaraan ini, apakah nanti masih perlu menulis laporan atau cukup dari makalah yang dibuat? Nah, kemudian yang ketiga itu mungkin perlu diseragamkan saja Pak untuk diseminasinya atau mungkin perlu semacam pendadaran atau apalah. Tapi kalau bisa itu diseragamkan supaya masing-masing program studi itu kan tidak menerjemahkan sendiri-sendiri. Mungkin itu saja Pak Krisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ari. Yang pertama, apakah ada kadaluarsanya mahasiswa itu melakukan publikasi ilmiah? Kadaluarsanya ketika dia lulus, Pak. Jadi, nek lulus kayak ngajukan penyetaraan itu ya nggak boleh. Ya toh, Pak? Berarti dalam rentang masa studi itu, Iya, walaupun dia iya, mungkin nulis artikelnya di semester berapapun, saat J. dia ambil Dia tugas ngambil KRS skripsi, dia menyetarakan itu boleh. Tidak ada ketentuannya, itu ya. Di dalam peraturan pun mahasiswa yang melakukan penyetaraan tidak dibatasi. Tetapi, Bapak Ibu, yang menjadi restriksi adalah yang bersangkutan untuk publikasi ilmiah dan lain sebagainya itu sudah menempuh metode penelitian, Pak. Itu yang pasti. Aduh, ini error ya. Wifi-nya. Boten Pak, Wifi-nya. jelas Pak. Jelas Halo, Pak. halo. Oh, Halo, J. jelas Pak. Di dalam pedoman, pengaturannya itu adalah, atau ketentuannya adalah yang bersangkutan sudah menempuh mata kuliah yang mengajarkan kompetensi terkait dengan metode pengambilan data, metode analisis data atau sejenisnya. Entah itu bentuknya metode penelitian dan lain sebagainya. Suara saya tidak jelas ini, Bapak Ibu? Ganti wifi dulu. Tes, tes, tes. Tes, tes. Halo Pak Krisna, sudah jelas Pak Krisna? Mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulang, Pak Ari, apakah masih ini? Ari keluar sepertinya ini Pak, terlempar Pak. Oh, nggih. Oh, ini sudah masuk Pak Ari ini Pak. Pak Ari, apakah suara saya terdengar, Pak? Kedap, nenggo Pak Ari Rien. Pak Ari, kok saya tidak bisa mencet mikrofon? Aduh, ini suara saya terdengar mboten, Pak. Oh, nggih. Ini kok. Ah, Tiba-tiba saya terpental dan tidak nggih. bisa mencet Sepertinya apapun. Nggih, saya dengar, bersamaan nggih. ini, Pak. Dengan LPP juga sama. Pak Ari, sekali lagi, Pak, mungkin yang pertanyaan pertama, yang bersangkutan itu diwajibkan sudah menempuh mata kuliah yang mengajarkan metode pengambilan data, analisis data, atau sejenisnya, entah itu namanya metode penelitian atau yang lain. Begitu Pak Ari.
Jadi kalau semester 1 dia sudah melakukan publikasi ilmiah, namun yang bersangkutan itu belum menempuh metode penelitian. Nah, ini yang restriksi ini yang tahu adalah ketua program studi. Karena kita nggak bisa ngambil data nama mata kuliah dengan spesifikasi yang berbeda-beda di setiap program studi Bapak Ibu. Karena kalau misalnya contoh di FPH Pak Hantoro ya dan Bu Rayinda, Pak Amrul, mohon maaf. Pak Hantoro dan Pak Amrul mungkin ada mata kuliah metode penelitian itu sampai 4 ya. Nah, mahasiswa dianggap sudah menempuh, sudah tuntas itu di mata kuliah apa, kita dari LPP tidak tahu. Maka itu restriksinya ada pada ketua program studi Pak Ari dan Bapak Ibu. Jadi monggo ini kebijakan dari program studi untuk menilai kelayakan mahasiswa, apakah ya memang dia sudah ada publikasi, tapi apakah publikasinya itu dia sudah menempuh sebelumnya mata kuliah metode penelitian. Itu Bapak Ibu. Pak Ari nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Lalu yang kedua, tadi apa ya Pak? Lupa ya Pak. Yang kedua itu apakah perlu menuliskan laporan lagi atau cukup itu Oh, yang Pak Ari. Jadi saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa kami sudah berkoordinasi dengan perpustakaan dan di perpustakaan tidak meminta naskah laporan sesuai dengan format skripsi. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu ketika mahasiswa yang bersangkutan itu dinyatakan diberikan penghargaan akademik, maka mereka tidak perlu untuk menyusun laporan dengan format yang ditentukan di masing-masing fakultas. Karena itu nanti datanya akan kami kirimkan ke perpustakaan itu agar mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari pengiriman naskah laporannya. Sampai kami juga mengusulkan Pak Ari bahwa di perpustakaan ada semacam repositori untuk penyetaraan yang isinya itu nama mahasiswa, prodi, NPM, sama link publikasinya. Jadi referensi itu tetap ada di perpustakaan, namun mengarah pada tautan yang berbeda di luar dari Unima gitu Bapak Ibu. Pak Ari. nggih, nggih. Nggih. Yang Ya, mungkin ketiga, yang keseragaman apakah itu munakausah dan diseminasi dan lain sebagainya nggih. Bapak Ibu, mungkin ini perlu ada best practice gitu ya. Best practice kalau dari LPP sebetulnya belum berani untuk memastikan karena nilainya itu juga tidak mesti tadi Bapak Ibu sesuai dengan hasil pertanggungjawaban dari mahasiswa tadi. Pemahaman dari mahasiswa terkait dengan apa yang sudah ditulisnya itu juga menjadi salah satu poin penilaian Bapak Ibu. Namun kami bolehlah untuk menyarankan monggo untuk bisa menggunakan diseminasi. Jadi cukup karena sudah ada peer review-nya gitu kan, sudah dipublikasikan, dia sudah mulai proses yang cukup panjang, saya pikir cukup mendiseminasikan hasil dari riset dia. Ya entah itu nanti dengan menggunakan panelis misalnya untuk bertanya, tapi sebetulnya nilai itu sudah di tangan Bapak Ibu. Nilai itu sudah di tangan, hanya mahasiswa diminta untuk diseminasi. Diseminasi bentuknya seperti apa? Ya mungkin dibarengkan dengan mahasiswa yang disetarakan yang lain, atau mungkin ada program untuk sama-sama dari prodi-prodi gitu ya. Prodi A, prodi B, prodi C itu bareng-bareng gitu untuk diseminasi hasilnya. Seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Saya ini belum terpikirkan, tetapi kalau usulnya seperti itu kayak gimana? Jadi prodi hukum dengan prodi teknik informatika, teknologi informasi itu kan bareng-bareng yang sudah disetarakan untuk diseminasi. Jadi bisa jadi panelisnya juga tidak yang sesuai dengan bidang ilmunya, bisa jadi kan begitu. Tapi mereka yang penting menyampaikan. Intinya itu. Monggo kalau ada usulan lain. kalau menurut saya itu sangat menarik itu Pak Krisna. Jadi nanti digelar kayak seminar diseminasi hasil Iya, penyetaraan, iya, mungkin dari beberapa program studi. Jadi kan yang sudah masuk ke sistem itu nanti Pak Krisna nanti menjadwalkan di LPP, menjadwalkan nanti ada diseminasi tanggal sekian untuk periode. Nah itu akan bagus. Bagus itu Pak. Setuju. Setuju itu. LPP nanti bisa menghimpun semua gitu ya, setuju. Ya betul.
Monggo, boleh lah ini Pak Hari, Bu Ari. Monggo usulan yang lain. Kalau tanggapannya nggih. Kalau setuju, sedaya nggih kita kita selenggarakan nih itu Bapak Ibu. Monggo Pak Hantoro, kinten-kinten ada tanggapan Bapak Ibu yang lain? Pak Bek, buka mic tok, ayo. Pak Krisna, Ih, saya mau tanya ini Pak. Yang pertama adalah kalau nanti di kasus di otomotif itu nggih, ada suatu ketika misalkan dia luarannya publikasi misalnya gitu, nggih. itu di kita itu kan skripsi atau tugas akhirnya itu kan kelompok dua orang. Nah kalau misalkan nanti apa namanya artikelnya itu kan di panduannya kan hanya untuk yang first author saja. Tapi kalau kita kelompok terus autornya dua boleh tidak? Eh, Yang pertama. heeh. Terus yang kedua? Atau dijawab dulu Pak Krisna. Oh, siap. Oke. Oke, Pak Bek, ketentuan di pedoman dan peraturan itu jika mahasiswanya berkelompok dan melakukan riset terus dipublikasikan, maka yang diakui adalah penulis pertama, Pak. Penulis pertama dalam publikasi ilmiah yang dalam jurnal, begitu Pak Bek. Ada solusi nggak untuk dua orang itu kalau misalkan Dua orang bikin apa artikel lagi, namanya? Pak. Kalau tidak, paling enak itu sebetulnya mengikuti seminar nasional sebanyak 3 kali atau sebagai best Artinya kan presenter dua dalam seminar luaran nih. internasional. Iya, buatan maksud saya yang bersangkutan itu ya tiga-tiganya ikut seminar nasional sebanyak 3 kali sebagai penulis pertama juga, gitu Pak Bek. Kalau kalau yang diakui ya cuma satu, ketentuannya ngono Pak, aku rawani ya Pak. Karena ini khususan kan untuk otomotif itu bisa kelompok. Jadi mungkin nanti LPP bisa mengakomodasi permasalahan di otomotif. Aturannya difleksibelkan khusus untuk otomotif. Sakit boten. Ya aku Boten ya ya Pak. belum Pak otomotif. Enggak, karena ini memang sudah ketentuan di kita kelompok. Masih kalau terus nanti dua luaran, kasihan mahasiswanya. Ya, ya ini apa namanya bisa dibicarakan di lain waktu. Yang Ye, kedua, Pak Krisna, di kita itu kan ada PKM, baik riset RE maupun humaniora. Nah, dalam dalam apa namanya pelaksanaan ini itu kan berkelompok. Bagaimana ye, cara apa namanya penyetaraannya untuk skripsi? ye. Oke Pak. Mas Mas siapa namanya? Wildan, saged dirisetkan Mas. Jadi gini Pak, di sistem itu ketika dia adalah PKM dan dia berkelompok, maka yang bersangkutan bisa memilih. Kan tiga-tiganya diakui, mohon maaf, semuanya diakui dapat disetarakan. Namun yang bersangkutan itu memilih, misalnya ketua memilih dia sebagai ketua, gitu. Maka nanti di apa namanya simbol mawanya itu di screenshot ketua apa namanya ketua kelompoknya, lalu diupload Pak, nanti akan Pelaksana. dinilai. Yang anggotanya juga sama, dia tetap mengajukan sendiri, jadi satu-satu Pak yang ngajukan. Nanti dia milih sebagai anggota, menunya sudah ada, gitu Pak. Siap. Oke, jadi kalau itu kan tidak cuma untuk PKM saja, PKM penelitian, tapi untuk misalkan PKMK, kewirausahaan atau misalkan apa jenenge pengabdian kemasyarakat untuk KKN itu juga caranya sama seperti itu nggih. Iya, caranya sama. Kalau Ya. dia Terus berkelompok, yang dia luarannya adalah bentuknya laporan Pak Krisna. luarannya ada laporan dan ada luaran berupa draft atau naskah publikasi toh Pak. Ya, Kalau untuk yang PE. yang utamanya yang laporan nggih.
Yang utamanya yang Kalau di laporan. PKM itu kan laporan publikasi itu kan bukan Opsional ya. sebuah laporan utama, Ya, yang opsional. penting laporannya ini, laporannya PKM-nya. Laporan PKM-nya menjadi yang utama. Oke, baik. Jadi kalau saya cari solusi yang pertama tadi ya Pak ya. Yang Oke. pertama nanti kalau misalkan ini adalah produk dari PKM, itu bisa mengambil mengambil laporannya dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian Itu itu nggih. yang utama. Jadi yang naskah publikasi itu Laporan. Jadi sifatnya menunya bukan opsional. mengambil menu publikasi, tapi menu apa Pak Krisna di mahasiswa? Semuanya ada, Pak. Pak Pak Bagio, semuanya ada. Namun yang untuk apa namanya? Naskah publikasi itu opsional. Yang wajib adalah yang laporannya, Pak. Oke, Gitu. Dan mahasiswa oke, baik. dipastikan, Pak, Baik. nanti sebagai Yang yang sebagai terakhir Pak anggota, Krisna. saya Pak. Mahasiswa dipastikan ketika mengajukan semuanya itu kan eligible, baik itu ketua maupun anggota. Kalau dia sebagai ketua ya nanti milih menunya sebagai ketua, kalau anggota ya anggota. Ojo kualik. Oke, siap. Oke, nanti Nggih. kan mahasiswa diwarai toh Pak? Diwarai engko jam Nanti loro. siang. Nggih. Putus-putus ya sampai ini kok. Sampeyan sing Putus-putus sampai. putus-putus kok nggon aku lancar kok. Baik, yang berikutnya adalah Pak Krisna. Mana? Monggo Pak Bek. Putus-putus sampai. Pak, kono ganti nganu wae, tethering wae, perasaan nggon aku Dosen lancar ya. sebagai verifikatornya. Oh gitu nggih. Mungkin dengan saya. Iya. Yang mengasih nilai itu verifikator, kaprod. Ya wis. Ternyata internetnya di ruang saya Pak yang kacau. Ayo nuduh aku Eh, ya semua. pertanyaannya yang tadi Pak, yang untuk yang kasih nilai siapa Yang ngasih nilai. untuk Ya, penyetaraan itu? J, Pak Bek, matur suwun. Verifikator, prodi, ya. J, Pak Bek, untuk yang memberi nilai, sebetulnya kalau mahasiswa itu sudah dinilai layak oleh Kaprodi, kurang lebih dia itu sudah pada tahap 80% untuk disetarakan. 20%-nya itu adalah verifikator untuk menilai kelengkapan berkas. Gitu, Pak. Instrumennya sama antara Kaprodi dengan verifikator. Loh, kenapa sama? Ya, kita melakukan yang namanya double check, Pak. Double check agar nanti pas Kaprodi pas lagi kesel kayak kan pas lagi luput gitu kan, ono sing memastikan bahwa ini dibenerke gitu kan. Nah, ketika ada perbedaan penilaian antar verifikator, maka akan ada yang namanya pleno penyetaraan. Nanti kami akan undang ketua program studi bersama verifikator. Bisa jadi dari ketua program studi ada pertimbangan tersendiri. Iki penilaian ngono aku ki layak. Kok nggone verifikator ora layak. Gini loh ceritanya. Nah, Kaprodi saya bisa menjelaskan. Misalnya, ini mahasiswanya sudah cukup lama. Yang bersangkutan itu ada kebijakan khusus dari ketua program studi bahwa yang bersangkutan ini harus wajib harus lulus begitu dengan kinerja seperti ini. Mohon permaklumannya. Maka itu didiskusikan dengan verifikator karena sebetulnya yang berhak untuk meluluskan atau tidak itu kan di tingkat program studi kan begitu. Ya kita hanya memastikan siklus penjaminan mutunya itu berjalan. Gitu Pak Bek. Jadi di prodi Oke. itu ketika sudah menilai Yang kan Pak Krisna sing kasih nilai A, Amin, B, C dan seterusnya itu siapa? untuk KKN yang memberikan nilai itu adalah LPPM. Maka ada muncul nilai di situ A, Kriteria B, C. ya. Gitu. Nah, Untuk yang skripsi, KKN itu kan mata kuliah universitas, Pak Bos. ya. Ada pengelolanya. Maka yang berhak memberikan nilai adalah LPPM. Kalau skripsi, itu kami hanya menyampaikan di dalam SK itu dibebaskan dari ujian proposal.
untuk nilai diserahkan pada masing-masing program studi. Begitu Pak Bek. Siap. Nih, yang terakhir tenan ini. Yang terakhir adalah Orang terakhir tenan ya, orang apa Pak? eh, saya melihat seperti ini Pak Krisna, yang berhubungan dengan timeline tadi. Kalau besok misalkan mahasiswa itu dalam prosesnya tugas akhir dia melakukan penelitian, mau rekognisi, padahal dia itu nanti di luar timelinenya apa namanya LPP, misalkan di luar timelinenya LPP, tapi dia masih dalam rentang semester tersebut. Nah, bagaimana mengatasi masalah seperti itu, Pak? Padahal mahasiswa itu harus lulus semester itu. Mahasiswa melakukan, Contohnya Pak, Hmm. dia melakukan penelitian di sekarang semester 6 misalnya, dia melakukan riset, terus apa namanya hasilnya sudah oke, kemudian dia submit di apa namanya di jurnal misalkan. Nah, tetapi accepted-nya itu nanti di luar timeline LPP. Misal timeline itu kan Juli. Pada dia nanti accepted-nya ini di bulan Agustus, awal pertengahan Agustus, seperti itu. Terus padahal dia sudah semester akhir. Bagaimana Pak Bos? Ya, gampang sebetulnya. Bukaannya lebih banyak. Bukaan Ya, periodenya oke. untuk penyetaan lebih banyak. Jadi misalnya satu Ya. semester 2 kali, di awal sampai akhir semester. Di awal sama akhir semester. Lalu buka lagi di semester genap, misalnya itu di awal sampai akhir. Jadi setahun itu bisa, 1 tahun akademik bisa 4 kali periode penyetaraan. Nek ngono kepriwe. Nah, sebenarnya ini nanti akan terjadi. Saya hanya mengantisipasi jenengan misalkan ada sesuatu seperti itu sudah punya plan untuk mengadakan berkali-kali pembukaan untuk penyetaraan. Terima kasih Pak Bos. Ya, ini saya ingin di forum disetujui mboten ini sekaligus untuk masukan Apa ke disetujui kami. toh ya? Setuju Kalau tuh. bagus disetujui. Jadi kan setiap semester itu kan dibuka dari awal sampai tengah gitu kan. Nanti tengah sampai akhir. Nah, itu kan. Jadi mahasiswa Yeah. bisa memilih. Kalau misalkan sudah 2 periode itu tidak masuk, ya nanti semester berikutnya kan gitu. Yeah. Semester berikutnya tapi awal gitu Pak ya. Mungkin dia dalam proses, Misalnya di akhir Karena kan semester dia kok nggak nyandak gitu kan. Dia di akhir karena kan semester nggak terbitkan nyandak. jurnal itu kan kita kan tidak bisa mengatur kan. Jadi kan dari walaupun ya mungkin kadang-kadang mahasiswa itu kan sudah sering diwanti-wanti. Jurnal itu kan tidak langsung submit accepted itu kan tidak. Tapi ya kadang-kadang kan sok mahasiswa kita itu kan sok begitu ya. Yeah. Pripun Bapak Ibu dibuka berapa kali dalam 1 tahun akademik? Atau per semester 2 kali? 2 kali, Pak. 2 Ya kali. Pak, 2 kali saja. Ya, Sampai 2 kali, akhirnya Pak. Agustus akhir Apa nih? dan Februari akhir. Nah, gitu ya. Ya, iki Agustus akhir iki melu sing genep apa sing gasal? Nek Agustus mesti genep to, Pak. Iki genep Jadi tapi ya saiki iki, Bos. genap itu 2 kali, ganjil 2 kali. Iki genap kan wis arep rampung. Patokannya kalau sebelum input nilai aja yang penting Pak Krisna di kalender akademik misalnya. Jadi 2 kali itu tengah semester, nanti 1 kali lagi sebelum input nilai itu ditutup misalnya dan validasi gitu Pak. Nah, kita sesi kedua. Kan jenengan juga pasti butuh waktu untuk mengajukan SK-nya toh Pak ke rektor gitu Oh iya. Nggih. Nggak Jadi bisa kalau kita Agustus usulkan hari ini ya besok sudah jadi. lewat nanti. Kalau Agustus nggih lewat nanti berarti. Nah, ya udah lewat. Sing iki Lainnya. sik Pak Bos. Oke. Pak Bos, untuk yang penyetaraan genap ini itu sekali ini toh. Nanti di awal semester gasal kita buka. Gitu aja toh. Pak Bek. Oke. Nah, ngono ya. September Ya. kita buka lah. Tapi kan nganu Pak, kalau paham saya itu kan jenenge yudisium itu kan tetap di akhir apa
Maret, akhir Februari sama akhir Agustus itu sebenarnya eh, yang apa namanya yang benar gitu loh. Karena mahasiswa itu kan bayar SPP kan sampai 31 Agustus sampai 30 apa namanya sampai 28 atau 29 Februari sebenarnya. Iya, iki curhat kok piye ceritane. Ini curhatan Oh iya lama orang ini. pasti ceritanya seperti itu kalau tidak Curhatan misalkan lama itu gitu. terus terang saja kalau 31 Juli itu sebagai yudisium universitas harus mengembalikan 1/6 biaya kuliah. Waduh, Wah, keras Sik, sih. Pak. Aku Halo iya Pak ya. representasi universitas apa dudu? Aku Keras wedi ini. oke, Pak. Oh iya bener toh. Kalau tidak dolim. Iya, iya, iya. Nggih. Iya, Pas rapat bidang nek siji ya, Pak dolim ya. mahasiswanya ora akeh. Iya. Kapan-kapan rapatnya itu Pak B sama bidang 1 Nah, tapi. ayo ora tahu. Oke, sepakati nggih Bapak Ibu, periodenya adalah Agustus 2 kali dalam 1 semester. Nggih. Matur suwun Pak Bek dan Bapak Ibu masukannya. Untuk pengembangan sistemnya Bapak Ibu ada lagi yang kira-kira perlu untuk butir penilaian itu saya share untuk Google Spreadsheet ya nggih. Untuk melihat kira-kira butir penilaiannya untuk kinerja ini itu apa dan sebagainya. Saya share nanti di Google. Memang masih sangat sederhana, tidak yang terlalu kompleks atau yang rumit. Namun ini nanti tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masukan, misalnya kinerja laporan yang ditulis di dalam sistem itu laporan berkesesuaian dengan format, cuma gitu tok. Nggak yang mendetail. Sederhana namun indah, Pak Ketua. Ayo Pak Bos, susul Pak Ustadz Fahmi. Aduh. Saya Pak Krisna Monggo, mau Pak tanya, Agristo. Nggih, monggo Pak. ini sifatnya administratif saja terkait dengan penyetaraan KKN. Nggih. Misalkan ini surat tugasnya dari dekan ya Pak ya? Ya, untuk pembimbingan Pembimbing tetap dari dekan, Pak. dekan. Kan karena itu posisinya kan di fakultas, dia melaksanakan pengabdian masyarakatnya itu tidak di LPPM tetapi ditugaskan oleh fakultas, entah itu sebagai relawan keagamaan, entah itu sebagai relawan pendidikan dan lain sebagainya. Begitu Pak Agristo. Oke. Kalau misalkan di pedoman itu kan ada membantu, kalau nggak salah ya, membantu pengabdian dosen kalau nggak salah ya, terlibat Nggih, dalam itu tim gitu kan. iya. Nah, sementara di situ kalau seperti itu berarti dosen jadi ketua atau tetap jadi pembimbing statusnya. Kinerjanya adalah ikut pengabdian dosen. Dosen Nah, ya, maka mahasiswa ya tetap posisinya sebagai mahasiswa, dalam arti dia anggota sebagai ya partnernya mungkin. dosen dalam melaksanakan pengabdian, ketuanya tetap dosen, Pak. Gitu. Berarti Ketuanya tetap surat dosen. tugasnya itu bunyinya ketua untuk yang dosennya bukan dosen pembimbing tapi ketua berarti ya. Iya, tapi di dalamnya tuh memuat nama mahasiswa nanti. Mahasiswa yang dibimbing itu siapa? Iya, sebagai anggota gitu ya. Iya, itu. Itu Oke. kenapa kok kami minta untuk upload surat tugas pembimbing? Karena agar program atau proses penyetaraannya itu terencana dari awal. Memang sudah ditunjuk dulu, baru melaksanakan. Kalau nanti nggak diminta surat tugas pembimbing, nanti back issue bikin surat tugas pembimbingnya. Artinya bahwa mahasiswa yang bersangkutan sendiri nih dia sendiri melaksanakan cari jurnalnya sendiri, nulis sendiri, tidak dibimbing, gitu kan. Terus waktu penyetaraan logbooknya juga dibikin back issue, surat tugasnya back issue. Ini yang sebenarnya tidak kami harapkan. Jadi di awal penyetaraan, di awal program tentu harus terencana, begitu Pak Agristo dan Bapak Ibu. Dia matur nuwun Pak Krisna. Sami-sami Pak. Intinya adalah penilaian itu kelayakannya itu di prodi Pak, usulannya itu bahwa prodi sudah menilai layak untuk disetarakan, monggo. Hanya nanti kan muncul surat pernyataan tadi dan berita acara penilaian.
akan kami generating via sistem, kami buatkan formatnya, nanti akan saya sampaikan ke Mas Wildan, agar nanti bisa generate, agar memastikan bahwa Kaprodiki nanti juga turut serta dalam bertanggung jawab ketika memang ada hal yang tidak ya, semoga ya nggak ada persoalan gitu ya, karena SOP ini kan hanya untuk memastikan bahwa siapa nanti yang bertanggung jawab, siapa yang memang punya punya kewenangan, kan begitu Pak Kristo. Monggo Bapak Ibu. Nanti saya coba juga untuk masih saya kembangkan sampai pada laporan kinerja per mahasiswa, atau namanya ya format laporan kinerja yang isinya itu bukti kinerja mahasiswa dan berita acara verifikasi, Bapak Ibu. Kami upayakan juga semoga ada hilalnya soal insentif bagi pembimbing untuk yang penyetaraan ini, gitu Bapak Ibu. Pak Bos, Yui, ada sedikit usulan berkenaan dengan pertanyaan Pak Agristo tadi. iya Pak. Kalau nanti misalkan mahasiswa hanya mengikut-ikut di kegiatan pengabdian dosen, kalau nanti tidak dikawal secara serius, nanti dikhawatirkan, dimungkinkan nanti hanya titip jeneng saja, kemudian minta laporan dari dosen dari penyetaraan. Mungkin jenengan bisa berkoordinasi dengan LPPM berkenaan dengan itu untuk ketika ada proposal atau kegiatan dosen yang melibatkan mahasiswa, maka juga harus ada apa namanya istilahnya kelompok tim mahasiswa. Dia bekerja dengan ketuanya tertentu, kemudian dia membantunya untuk apa namanya dosen itu di bidang apa, dan dia membuat laporan tersendiri. Kemudian dari LPPM berkenaan dengan kegiatan mahasiswa yang include di dalam kegiatan dosen. Seperti itu, Bos. Ya, ini matur suwun Pak Bagio masukannya. Ya, nanti kita lihat dulu Pak ya, karena kami juga harus koordinasi dengan LPPM. Sebetulnya kan LPPM juga salah satu verifikator. Memastikan bahwa pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa itu berkesesuaian dengan standar pengabdian. Kan begitu. Harapannya kan ketika mahasiswa ikut kegiatan pengabdian dosen, dia juga tidak hanya membantu-bantu ngangkat-ngangkat kursi dan lain sebagainya kan ngono. Tapi juga memberi atau ikut dalam difusi ipteknya begitu. Nah, sebetulnya kan bisa dilihat di dalam logbooknya mahasiswa atau Pak, itu logbooknya itu ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan melakukan aktivitas apa. Nah, itu yang dinilai gitu. Format laporan juga nilai mahasiswa A itu kontribusinya apa dan sebagainya. Itu juga akhirnya ketika di LPPM akan memastikan bahwa ini selama 6 bulan itu ngapain aja, sudah memenuhi jam atau belum. Itu nanti verifikatornya adalah dari LPPM Pak Bagio. Jadi ketika sudah ditandatangani itu sudah ada yang bertanggung jawab kan bahwa ini sudah dilakukan gitu loh. Ini ini betul dilakukan dan sudah dilakukan. Begitu Pak Bek dan Pak Agristo nggih. Oh, Pak Agristo nanti gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Krisna. Monggo Pak Setia. Oke. Pak Krisna mau nanya terkait timeline tadi. Nah, Nggih. di karir akademik itu kan kalau nggak salah dulu rencananya wisuda 2 kali ya Pak ya, Agustus dan Oktober. Nah, untuk yang Oktober itu nanti ada nggak tidak timeline tersendiri yang kemudian bisa ya memfasilitasi mahasiswa yang kemudian wisudanya bulan Oktober. Kan berarti Nggih. mereka kalau nggak salah dari akademik itu sampai akhir Agustus itu masih bisa apa namanya menerima hasil apa namanya untuk tugas akhir itu. Nggih Pak Setia. Sebetulnya begini Pak, kami sangat menginginkan
bahwa periode penyetaraan itu sebanyak mungkin gitu nggih. Hanya saja kita setelah atau pasca dari penyetaraan di semester genap ini inginnya adalah mengembangkan sistemnya biar agar lebih sempurna begitu. Takutnya memang ini sistemnya kan masih beta. Tentu kalau bug ya pasti ada gitu Pak ya. Ini mau kami sempurnakan termasuk nanti reportingnya dari Kaprodi itu butuh data apa saja toh untuk report. Itu nanti kami fasilitasi di dalam sistem ini. Misalnya di prodinya Pak Setia di Teknik Informatika muncul mohon untuk dimunculkan nama-nama dosen pembimbing untuk periode penyetaraan A, B, C, D. Kan begitu. Itu kami bisa fasilitasi. Jadi setelah ini kami akan minta masukan juga dari Bapak Ibu Kaprodi butuhnya data apa di dalam sistem tersebut. Sehingga takutnya ketika kita masih dalam proses pengembangan lalu kita ajukan lagi penyetaraan nanti nggak rampung gitu Pak. Jadi kita fokus untuk mengembangkan sistemnya ini. Jadi untuk yang genap hanya 1 kali Pak Setia. Nanti kita buka di Gasal. Mohon maaf kami belum bisa memfasilitasi untuk yang wisuda Agustus dan Oktober ya Pak ya. Oktober kan sudah masuk ke Oke. penyerahan data lulusan pun kan terakhir di tanggal berapa ya? Akhir Agustus Pak. Kemarin Pak Andi bilangnya seperti itu. Itu untuk yang kemudian wisuda bulan Oktober. Nah itu yang kami kemarin nggak dapat informasi. Yang kami dapat informasi itu adalah tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Ya, itu untuk yang Penyerahan wisuda data lulusan. Agustus. Kemarin pada saat rapat itu kami hanya dapat informasi untuk yang genap ini maksimal 31 Oktober periode Oktober mohon maaf 31 Juli. Untuk yang Oktober itu kami belum dapat informasi. Coba nanti kami cek kembali ya Pak Setia ya. Kalau memang sampai dengan Agustus mungkin akan dibuka Pak. Mungkin ya. Itu Pak. Karena info dari PA kemarin ini cuma yang 31 Juli toh. Ya. Oke. Matur suwun Pak informasinya Pak Setia. Oke. Monggo Bapak Ibu. Cekap nggih, Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan. Saya berterima kasih atas kerawahan Bapak Ibu di sela-sela kesibukannya. Semoga kehadiran Bapak Ibu itu juga menjadi amal ibadah sebagai pemberat ya amal ibadah Bapak Ibu. Dan aktivitas Bapak Ibu dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami dari tim LPP mohon maaf. Kami masih sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan pengembangan dan pemantapan dari sistem informasi ini. Entah itu via WA, entah itu diskusi langsung atau pas lagi forum apa kita ngobrol tentang itu, kami masih sangat menerima. Sehingga sistem informasi ini juga terus berkembang. Kami masukkan dalam MBKM karena memang ketika kita cantolkan ke yang lain sudah cukup banyak gitu nggih. Proses bisnisnya. Demikian kami akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, saya tutup nggih.